Panjenenganipun Ransejo kasumanggahaken. Para bapak, sahabat para ibu ingkang kinurmatan, kepangaken kula niki kancane Pak Solikan, kanca sak kandung siji bapak siji ibu. Kala wingi dipun dawuhi dipun utus dateng Getas. Kula matur, "Lho enek apa? Aku syukuran 50 tahun pernikahan." Kula jawab, "Alhamdulillahirabbil alamin." 50 tahun pernikahan itu suwi, sampun damai. Pramila saya menika para bapak saha para ibu, ini adalah waktu berputar terus. Kalau mau Pak Solikan sampun ngendikan pilih ketemu nih klien Ibu Kartini Soekarnini menika tidak kun fayakun, tidak ujuk-ujuk, tapi nganggo klambi tutul-tutul ya. Macan tutul. Artosipun menapa pernikahan 50 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Akan tetapi tanpa terasa ujuk-ujuk wis teko 50 tahun. Ini artinya apa, Ibu dan Bapak sekalian? Kalau dikaitkan dengan surah Al-Asr dalam Al-Quran, di sana disebutkan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah mengatakan menurut tata bahasa Arab, wa itu namanya wawu qasam. Wawu qasam itu wawu sumpah. Kalau kita sudah sumpah wallahi, demi Allah, itu wawunya itu adalah hubungannya langsung dengan Allah. Pramila dalam surah Al-Asr itu dikatakan demi waktu, wal asr, artinya waktu ini sangat wigatos sangat. Barang siapa meninggalkan waktu sejenak akan ditinggalkan oleh waktu itu sendiri. Oleh karena itu Pak Solikan Polokromo ngantos 50 tahun menika medal waktu ingkang boten sedhik. Suka duka pasti ada. Kalau tahun ngendikan ora ana babar pisan omong kosong. Wong rumah tangga ora enek sing gak enek masalah. Cuma masalahnya mampu diselesaikan atau tidak, hanya itu saja. Siapapun punya masalah dalam rumah tangga. Kenapa? Tirone ora podo. Pak Solikan tirone ora podo karo Bu Solikan. Bu Solikan ora podo karo Pak Solikan. Artinya apa? Backgroundnya berbeda-beda, menyatukan satu pendapat lewat pernikahan. Oleh karena itu, pertama saya tentunya menyampaikan selamat datang Bapak calon Haji Solikan, klien Ibu engkang sampun saged manggihi 50 tahun pernikahan. Ini kalau kita kaitkan dengan asmane Pak Solikan, niki janji ngoten Pak Solikan niku nek nganggo ilat Arab mboten Pak Solikan, solihan, solih artinya bagus. Maka ajaran agama kita mengatakan nek maringi asma putrane cucune sing bagus. Nah Pak Solikan menika
bapake maringi nami Solikan. Coba wong Jawa dadi Solikan. Abdurrahman jadi Durrahman. Abdul Ghani jadi Dulgani dan seterusnya. Tapi tujuannya saya gandeng asmonipun Pak Solikan itu adalah bagus. Pramila pernikahan selama 50 tahun Pak Solikan betul-betul saged dipun contoh, terutama datang putra kekalihipun ingkang saha kalwa samparing pangandikan. Ora ana bapak sing paling hebat, ibu sing paling hebat kecuali bapakku namanya Pak Solikan dan ibu namanya Ibu Soekartini. Ini memang seperti itu. Oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, jadi orang tua itu adalah sekaligus guru kepada anak-anaknya. Guru dalam pengertian anak-anak kita akan meniru apa yang diperbuat oleh bapak dan ibu kita. Di dalam ajaran agama lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh yang baik itu lebih bagus daripada ucapan. Arti kados kalau kita mirengaken pangandikanipun putra, runtut bahasanipun kalah bapak yai, gitu. Itu napa? Karena nyontoh bapak. Lah nek bapake misuan, anak iya tukang misuan. Para bapak saha mripe kang hormati, wangsa dalam surah Al-Asr tadi. Innal insana sak temene manusia itu rugi. Awak dhewe niki urip kata Allah badhe mengalami kerugian. Sing sugih ya rugi. Di mana letak kerugian? Sugih nyambut gawe awan digawe awan, bengi digawe bengi. Kalau tadi sudah palastro ngendani Pak Solikan, bondo, mobil segala macam ditinggal. Artinya apa? Harta benda yang sekian banyak tidak ada manfaatnya untuk mengikuti kepalastroan kita. Bondo menika mangke badhe dipun tata kaliyan putrane, nek putrane bener. Nek putrane gak bener, bondo iso dadi rebutan. Iso dadi bacokan gara-gara tinggalane wong tua. Pramila saya menika kalau sampai pengendikaken aku arep nyontoh bapak ibuku. Wah itu sudah very good. Ahsan jiddan. Bagus sekali. Para bapak saha para ibu yang kula hormati, manusia semuanya akan rugi. Sing pinter ya rugi, sing kaya rugi, sing cantik rugi, sing tampan rugi. Tampan niku namung sebentar. Kula riyen nek didelok saking warujahe mriku ganteng. Nek didelok ing warujahe mriku nganggo teroponge napa. Teroponge niku kangge ngombe niku. Tapi namanya waktu. Kita terkikis pada waktu. Bu dulu cantik luar biasa karena waktu kayak luar biasa Bu. Cantik luar biasa karena waktu ya sekarang masih cantik sisa-sisa ya, masih cantik. Semua kita dulu ganteng, semua kita dulu tampan. Kalau nggak tampan dan ganteng, istri kita tidak mau. Ada tadi Pak Solikan datang Bu Kartini tidak akan mau. Pak Solikan dulu mudanya cakep, saat ini mau tasik aduhai masih luar biasa. Semua akan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illalladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan merugi ibu dan bapak sekalian.
duwe bondo ditoto kanthi keimanan, duwe ilmu dikelola kanthi keimanan, duwe rumah tangga ditoto bersama dengan keimanan. Dari keimanan itulah akan mencetuskan perbuatan yang luar biasa baik. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan perbuatan yang baik. Pak Solekan ini orang paripurna, ibu dan bapak sekalian. Tadi diceritakan made in pesantren Kediri, terus dalam, terus jadi guru, jadi pegawai, sekarang masih aktif, luar biasa. Jadi beliau ini adalah seorang yang betul-betul amalun sholikan, alamun sholikan, berbuat yang terbaik. Jadi Pak Sholikan ini adalah orang yang paripurna, semua bisa, tapi kebiasaannya itu tidak untuk pribadinya beliau, diberikan kepada yang lain, termasuk tadi ngasto putro ngantos saiki jadi dalang kondang. Itu adalah ilmunya Pak Sholikan, juga diberikan kepada yang lain. Belum lagi minterne wong saarat-arat sakniki dalang dalam hal-hal tertentu beliau ngimami di masjid sini. Wah, luar biasa. Jadi masjid ini sebagian hasil usahanya Pak Sholikan dan kawan-kawan. Tapi Pak Sholikan di samping sesuatu yang memang punya profesi seperti dalang, juga tidak lupa kepada Tuhannya, yaitu sholat 5 waktu dan bagus, apalagi menjadi imam. Inilah yang saya katakan ibu dan bapak sekalian dan putra-putra Pak Sholikan, kita mesti mencontoh dari apa yang pernah dilakukan oleh Pak Sholikan. Demi waktu kita akan tinggalkan waktu ini juga. Kapan? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Hari ini milik kita sekarang. Kemarin sudah lewat. Hari besok kita tidak tahu. Itu waktu. Besok miliknya Allah, sekarang milik kita, kemarin sudah kita ditinggalkan, tidak akan kembali lagi. Itulah yang dikatakan wal asr, demi waktu. Nah, sekarang kita berada di sini akan menatap besok pagi. Ada apa besok pagi kita tidak tahu. Tadi dikatakan lewat gendengipun Pak Sholikan, inggih menika wong mati yang diparani. Itu pasti. Apalagi Pak Sholikan tambah hari bukan tambah muda. Tambah hari usianya tambah. Dari ketambahan usia, palastro itu sudah menunggu kepada kita semua. Pulau penjenengan juga demikian. Artinya apa ibu dan bapak sekalian? Kalau sekarang waktu ini ada di sini kita tahu kumpul dengan kawan-kawan, besok kita tidak tahu. Tidak mustahil kita baru ngomong-ngomong sama kawan-kawan, nanti malam innalillahi. Ada enggak? Ada. Itulah yang dikatakan bahwa waktu ini adalah milik Allah. Kita tidak bisa. Maka dari itu iman itu adalah satu-satunya pegangan yang harus kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ada satu kata hikmah yang mengatakan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Artinya barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Nah, untuk mengetahui untung dan rugi, kita lihat kita sendiri ini kemarin dengan sekarang itu amal kita akeh. Kalau akeh kemarin, itu orang yang merugi tadi. Setiap orang akan mengatakan ingin hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka pepatah Arab ini mengatakan
barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu orangnya akan beruntung. Untung bagaimana? Karena apa? Hari kemarin, hari yang akan datang itu bukan lagi hari-hari yang kita tentukan, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita, Pak Sorekan, gomi banyak, mungkin mobilnya banyak, duitnya banyak. Ingat, itu pun sementara. Pada saatnya juga akan kita tinggalkan semua. Hanya satu milik Allah, yaitu keimanan kepada Allah saja. Lebih tidak ada. Barang siapa yang sekarang sama kehidupannya dengan kemarin, sama, itu adalah orang yang sangat merugi, sama dengan wal asri tadi. Nah, ini yang paling jelek, yang terakhir, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu adalah orang yang rusak, orang yang alik, orang yang hancur. Maka dari itu para ibu dan bapak sekalian, kita sekarang ikut mengayuh bagyo datang 50 tahun pernikahan pun beliau Bapak Sorekan. Tapi ini sebetulnya adalah contoh untuk kita semua bahwa 50 tahun berjalan dalam keadaan baik, tapi tidak boleh kita lebih jelek daripada sekarang, daripada kemarin. Harus lebih baik daripada yang akan datang. Juga khususnya kita semua dan kepada Bapak Sorekan juga ibu dan putra-putra, mari kita jaga bersama apa yang sudah menjadi yang sudah menjadi kualitasnya kehidupannya Bapak dan Ibu Sorekan. Itu kita ikuti jejaknya yang baik tentunya, yang tidak baik kita tinggalkan, karena tidak ada orang yang baik terus, tidak ada. Jadi orang yang baik terus tidak ada, pasti ada kekurangan, pasti. Itu namanya manusia. Maka orang yang baik terus itu malaikat namanya. Malaikat tidak pernah dosa. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Tapi kalau kita sebagai hamba Tuhan pasti pernah berbuat dosa. Pasti. Saya panjenengan sama. Tapi dosa-dosa ini bisa kita hindarkan kalau kita bisa menyadari bahwa ini perbuatan yang tidak benar. Dari ketidakbenaran ini kita akan perbaiki dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sangat-sangat diharapkan, taubat yang sungguhan. Pramila kembali kepada Pak Haji Sorekan, sungguh kita mencontoh kepada panjenengan, karena betapapun panjenengan sudah berjalan 50 tahun, tapi akhir ceritanya panjenengan memepetkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa itu Bapak sekalian, dan itulah yang harus kita contoh. Mudah-mudahan Pak Sorekan dan ibu dan keluarga selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Kira-kira palastro 100 tahun lagi masih mau, Pak? Tambah repot ya. Nah, pada di dalam Al-Quran itu mengatakan banhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan hidup itu apa? Untuk menjadi bahagia dunia dan akhirat. Itu tujuan akhir. Nah, untuk mencapai ke sana, usia yang tinggal tersisa ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar 51, 52, 53, 58, 100 tahun lagi Pak Sorekan masih gagah perkosa. Tidak mungkin. Dari 100 tahun tidak mungkin. Oleh karena itu hanya kita iman kepada Allah, memepetkan diri kepada Allah. Setelah kita lalui semua kesulitan selama sebelum 60 tahun berkeluarga, kita akan sempurnakan pada akhir-akhir hayat kita, sisa-sisa umur kita. Itulah yang bisa saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Selamat kepada Pak Sorekan juga Ibu. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat
sukses kehidupan panjenengan sekeluarga. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.